Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? Good. Okay. I hope uh, you, all of you, in good condition, and I hope you uh, health. And let us uh, study. Kita melanjutkan pelajaran sebelumnya. Oke. Kemarin kita membahas tentang days in week, ya. Days in week. Temanya itu tentang waktu, ya. Temanya tentang waktu. Kita kemarin sudah membahas asking about time, yaitu what time is it, ya. Jam berapa sekarang, ya. Tentang bagaimana menjawabnya, ya. Respon when somebody ask me about time. Somebody ask what time is it or what's the time please, ya. Nah, kalau do you have the time, gitu, ya. Could you tell me what time it is? What time do you go to school? What time is the English class or class on ini ketutup, ya, on Monday. Nah, di kemarin pengucapan jam juga telah dibahas, dan Bapak ingin mengupas dari segi prepositions of time, ya. Prepositions of time, yaitu penggunaan at, in, and then on. Oke. Nah, ini di bahasa Indonesia mungkin nggak ada, ya, tetapi dalam bahasa Inggris itu kalau kamu ingin mengatakan tanggal, tahun, hari, itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Apakah menggunakan at, in, or on. Oke. Dan di sini kita bedakan secara umum, ya. We use at for a precise time. Jadi kita menggunakan use pada waktu yang udah pasti dan tepat, gitu, ya. Itu menggunakan at. Sedangkan in for months, ya, for months untuk bulan-bulan, for years, ya, untuk tahun, and centuries, atau centuries itu apa, abad, ya, and long period, dan periode-periode yang lama, ya, seperti zaman es, ya, zaman gitu kan lebih lama daripada centuries. And on, ya. Kemudian tadi at udah, in udah, ini on khusus digunakan untuk 4 days, untuk hari-hari, and dates untuk tanggal, ya. Dates untuk tanggal. Oke. Let's see, ini kan penjelasan secara praktis, secara singkatnya. Let's see contoh-contohnya, ya. At precise time, waktu yang spesifik, ya. At itu digunakan dalam waktu yang spesifik, yang lebih pasti, ya. At 3 o'clock, ya. At 3 o'clock, pada jam 3. At 10:30 AM, ya. Ini pakai at. Ini kan jam, ya, jadi pakai at. At noon. Nah, sedangkan waktu dalam satu hari, ya, dalam satu morning, afternoon, or noon, or evening, itu menggunakan at. At dinner time, ya. At dinner time itu menggunakan at, ya. Dinner time, and then breakfast time, or lunch time, coffee time, coffee or tea time, itu menggunakan at, ya. Seperti halnya bedtime itu menggunakan waktu tidur, ya, bedtime, ya. At sunrise, at sunset, sunset, ya. Sunrise matahari terbit, sunset matahari terbenam. At the moment, pada saat ini, ya. Ini menggunakan at semua, ya. Ini menggunakan at semua. Tadi Bapak sebutkan bahwasanya in kemudian itu untuk months, menunjukkan bulan-bulan, years, tahun-tahun,
centuries and long periods, period ya, tahun ya. In May, pada bulan Mei, in June, pada bulan Juni, in August, pada bulan Agustus ya, in September, in October, in January, in February ya. Kemudian in summer, ini kan musim ya, pada musim. In summer, jadi musim-musim menggunakan in, didahului dengan in. Begitu juga in the summer ya. Nah ini tahun juga, in 1990 ya, in the 1990s sama menggunakan in next century ya, abad kemudian ya, in the Ice Age, pada zaman es ya, in the Gold Age ya, pada masa keemasan itu pakai in the past, pada masa lalu, in the future, masa depan ya. Sedangkan on itu biasa buat hari ya, hari dan date itu tanggal, dan juga untuk dalam menyebutkan hari libur atau hari-hari perayaan gitu ya. On Sunday, on Tuesdays, ini hari-hari ya. On 6 March ya. Nah ini tanggal, on 6 March, on 25 December 2010 and 10, on Christmas Day, on Idul Fitri Day ya, on Independence Day ya. Jadi ada perayaan-perayaan juga pakai on, ini sama dengan tanggal sama date ya. On my birthday, on New Year Eve, on New Year's Eve ya, pada perayaan tahun baru. Perayaan pokoknya pakai on ya, tanggal, hari, dan perayaan itu pakai on. Lihat ekspresinya ya, ini at night. Kita lihat contohnya, the stars shine at night, bintang-bintang bersinar di malam hari. At the weekend, I don't usually work at the weekend. Saya biasanya tidak bekerja di akhir pekan. Nah, kita lihat yang at the same time. We finish the test at the same time. Kita telah menyelesaikan tesnya pada waktu yang sama ya. At the present, he's not home at present. Try later. Jadi mungkin dia tidak ada di rumah pada kesempatan ini. Coba lanjut coba lagi ya. Kemudian maksudnya nanti, coba mungkin suruh datang lagi nanti. Nah ini expression dari at. Ada in the morning, in the mornings. Kalau ada s, kalau in the morning aja itu berarti hari pagi ya, pagi. In the mornings pagi juga, tapi dia berulang-ulang, maksudnya di setiap pagi ya. In the afternoon, berarti kalau tanpa s itu di afternoon itu siang atau sore gitu ya. Sedangkan kalau ada s berarti di setiap sore ya. In the evening itu malam ya. Nah, kalau hubungannya dengan hari tadi on ya, on Tuesday morning, on Saturday mornings ya, di setiap Sabtu pagi. Nah, ini ada on Sunday afternoon ya. Jadi walaupun di sini ada morning, afternoon, tapi didahului dengan Sunday, Tuesday, ya, Saturday, Monday, maka menggunakan on, karena kita ingat on itu digunakan pada days, hari-hari, kemudian date sama perayaan-perayaan. Okay? And then when we say last, next, every, this we do not also use at, in, on. Jadi ketika kita menghadapi, kan di situ ada bulan Juni umpamanya, tetapi di awal dengan last atau next atau every, maka
tidak menggunakan in atau on atau at. Contohnya ya, I went to London last June. Saya telah pergi ke London Juni yang lalu. Jadi tidak menggunakan in last June. Harusnya kan in June ya. Jadi, nah di sini karena ada kata last, jadi innya nggak dipakai ya. He's coming back next Tuesday. Nah ada next, maka Tuesday kan harusnya dia pakai on Tuesday ya. Ya on Tuesday, tetapi karena dia ada next, maka onnya dihilangin seperti itu ya. Kalau ada last, next, every atau this evening itu nggak usah pakai awal in, on atau at. Oke, let's see my daily activities ya, kegiatanku sehari-hari. Di sini ada tabel mengenai kegiatan seorang sehari-hari. Nah, at 4 o'clock get up. Ya, aktivitasnya ada bangun jam 4. At 4 AM jadi pagi ya get up. At 4:15 atau at quarter past 4 AM pray subuh ya. Dan selanjutnya ada take a shower, ada half past to 5 AM have breakfast, sarapan, take shower, mandi, pray subuh, sholat subuh, wear uniform, menggunakan uniform, memakai uniform maksudnya, go to school, pergi ke sekolah, study at school, go home, play football, badminton ya, watch television, go to bed. Ini saya kira udah hafal semua ya, udah tahu semua, bisa dilihat di buku-buku kalian, coba diterjemahkan yang mungkin yang ingin belajar ya. Diisi kembali bukunya, di buku kamu ada ini ya kegiatannya. Kalau ditanya what kind of the text it is a daily activities ya. How many activities there are in the text? There are kan kalau kita ditanya pertanyaan maka harus nyambung. Umpamanya how many, berapa banyak ya. Activities are the in the box. There are, karena di sini ada are, pindahin aja. There are berapa? 12 activities. Oke. What time does the writer get up? Jam berapa? Ini ada get up ya. He get up. Nah, the writer maka he gets up at berapa tadi? 4 AM. Oke. How long does study at school? How long does he study at school? He study at school for berapa 6 hour. Nah, hours ini menunjukkan jam, berapa jam ya. For 6 hour berarti 6 jam. Oke. What does he do at 20 past 4? Apa yang dilakukan dia pada jam 4:20? Let's see di daily activitiesnya. Oh, playing football or badminton ya. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan, di buku juga ada, walaupun beda ininya beda ya, apa namanya, ada daily activities, cuman ininya beda ya, jadwalnya beda. Nah, kemudian ini tadi dalam bentuk tabel ya. Sekarang dalam bentuk daily activities dalam bentuk paragraph or text ya. My daily activities ya. Kegiatan sehari-hariku. I usually wake up in the morning at 4 AM. Saya biasanya bangun jam 4 pagi. Then I immediately pray subuh. Kemudian saya segera sholat subuh. Before I go to school, I already tidied my room. Jadi sebelum saya pergi ke sekolah, saya biasanya sudah membersihkan, merapikan, tidy pakai y ya. Ini telah merapikan. Jadi sebelum sekolah dia pasti sudah merapikan kamarnya. Sudah sarapan,
breakfast and feed my cat, dan memberi makan kucing. I go to school at 6:30 atau I go to school at 6:30 with my father accompany me. Ya, bapakku dia diantar bapaknya ke sekolahnya ya. In the school I study from 6:30 am atau 6:30 am until 12 p.m. ya. After school I immediately change my clothes and have a lunch ya. Setelah sekolah dia segera mengganti baju pakaiannya dan makan siang. After that I play with my beloved cat. Setelah itu saya bermain dengan kucing kesayangan saya. In the afternoon, pada sore harinya, I usually watch TV with my family, ya, nonton TV sama keluarganya. In the night, pada malam hari, I do my homework and go to sleep at 9. Ya, at 9. Boleh segitu itu aja ya. Jadi nggak usah daily activity sekalian. Kalau sudah belajar ini diharapkan bisa membuat seperti ini ya. And then kita langsung masuk aja ke question ya. Question word itu artinya kata tanya. Kalian sudah tahu kata tanya ya. Dalam bahasa Inggris ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang mungkin secara general dipakai dalam bahasa Inggris ya. What itu to ask sesuatu, menanyakan, to ask about nature or thing ya, menanyakan sesuatu ya. Secara substansi ya. Where menanyakan tempat. Where to ask about location. Okay, who about identity ya, menanyakan identitas. Why to ask about this reason, bertanya tentang alasan dan kegunaan. Maka ketika ditanya why itu jawabannya adalah alasan ya. When to ask about time. Ya, when itu bertanya tentang waktu ya. Waktu yang maksudnya dilakukan ya. Nah, what juga menggunakan waktu. What time is it? Jam berapa ini gitu kan. Nah, ini when itu kejadian yang dilakukan ya. Pada saat kejadian itu kapan gitu kan. Jadi when itu arti dalam bahasa Indonesia kapan. Which to ask about a set of choice. Itu which itu ketika kita memilih ya, memilih di antara dua atau lebih ya. How to ask about proses ya, method. Jadi how itu ditanya tentang metode atau proses ya. Ini tambahan aja ya. Dan di bab ini kalian lebih ke when ya, yaitu kapan. Kenapa? Berhubungan dengan waktu ya. We can use when ya, kita bisa menggunakan when to ask for information, untuk memberikan informasi about what time something happen ya, tuh tentang jam berapa, kapan ya kejadian terjadi ya. When did you leave contohnya ya. Kapan kamu telah pergi, maksudnya kamu pergi pada mungkin hari apa atau jam berapa kalau di Indonesia. Jadi jam berapa kamu pergi, berarti kan ini udah ya. Dan udah datang baru ditanya kapan kamu pergi dari kampung, seperti itu mungkin ya. When are you going on holiday? Nah, kalau ini akan kapan kamu akan liburan gitu ya. Ada when, kapan. When will you know the result of the exam? Kapan kamu mengetahui hasil dari ujian? When is your birthday? Kapan hari ulang tahunmu? Nah, untuk when is your birthday itu bukan berarti ya, bisa aja bertanya tentang ini kapan perayaan ulang tahun, tapi bisa juga berarti dia nanya tanggal lahir ya. Maka jawabannya I was born ya in, karena berhubungan dengan tanggal, umpamanya 12 June 1996 umpamanya ya. Maka jawabannya bisa seperti itu. When were you born? Nah, kalau when were you born berarti emang ditanya tanggal lahirnya, kapan lahir.
kapan kamu lahir gitu ya. Tapi kalau when is your birthday belum tentu dia menanyakan ulang tahun, tapi dia menanyakan bisa aja maksudnya tanggal tanggal lahir gitu ya. Oke. Nah, untuk untuk kamu biar bisa biar lancar dalam bab ini ya, tentang asking about time ini, diulang-ulang ya, dilihat di praktis ya. Praktis itu artinya kamu belajar ya, walaupun udah tahu di latihan ya, di rumah latihan. Karena jam 11:05 gimana cara ngucapinnya, tanggal gimana cara ngucapinnya, karena semuanya udah dibahas ya. Semuanya sudah dibahas, kalian tinggal belajar ya, tinggal gimana ya, diulang-ulang. Kalau nggak diulang-ulang pasti lupa lagi ya. Udah paham tapi lupa ya. Kalau belum paham boleh ditanya ke bapak, atau bisa dilihat di buku, searching in Google maunya boleh ya. Tentunya semangat untuk belajar ya, jangan lupa membantu orang tua seperti biasa ya. Demikian dari bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.